Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan 2022, pada Selasa 29 Maret, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menghadiri panen raya padi di Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Mengingat Kabupaten Blitar sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, khususnya padi, Wakil Bupati Blitar pada Selasa 29 Maret lalu menghadiri panen raya padi perdana jenis inbrida di Desa Sragi, Kecamatan Talun. Hasil panen ini merupakan padi dari hasil tanam yang memanfaatkan aplikasi nutrisi Biosaka. Seperti apa acara ini? Berikut liputan selengkapnya. Sebagai apresiasi inovasi pupuk nutrisi alami yang digunakan pertanian organik oleh gabungan kelompok tani Budi Makmur, Desa Sragi, Kecamatan Talun, Wakil Bupati Blitar menghadiri panen raya perdana pertanian organik di Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Melalui sambutannya, Kepala Desa Sragi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Blitar karena telah memberikan apresiasinya dalam panen raya dengan metode nutrisi Biosaka. Dan dalam agenda panen raya pada kali ini merupakan panen raya yang lain daripada yang lain, karena pada metode penanaman padi ini menggunakan metode atau mengaplikasikan nutrisi Biosaka, di mana nutrisi Biosaka itu kita mengajak petani supaya tidak tergantung kepada pupuk kimia, mengingat karena pupuk kimia harganya juga semakin mahal dan langka, ya. Jadi itu merupakan salah satu kendala kami sebagai petani, dan tujuan lain daripada nutrisi Biosaka itu menuju hasil pertanian yang organik, karena dengan nutrisi Biosaka kami menggunakan pupuk kimia hanya sedikit. Wakil Bupati Rahmat Santoso mengatakan, potensi sektor pertanian di Kabupaten Blitar memang luar biasa. Satu di antaranya di komoditas pangan, yakni beras, sehingga setiap tahun produksi tanaman padi di wilayah setempat surplus, namun harus tetap dijaga. Sekitar 70% atau sekitar 840.000 penduduk Kabupaten Blitar bermata pencarian sebagai petani. Berbagai upaya dilakukan oleh para petani agar dapat meningkatkan hasil panen bukan hanya dari sisi produksinya, namun juga mengejar kualitasnya. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Budi Makmur yang telah menerapkan aplikasi nutrisi Biosaka. Pengembangan aplikasi nutrisi Biosaka didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, pupuk yang bersubsidi, karena saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sangat terbatas dan harga pupuk non subsidi sangat mahal. Untuk efisiensi biaya produksi bagi petani, karena bahannya murah dan mudah didapat di sekitar kita. Aplikasi ramah lingkungan karena dibuat dari bahan organik. Bisa menghasilkan produksi beras yang sehat, yang tidak banyak akumulasi zat-zat kimia. Untuk itu saya diminta Dinas Pertanian dan Pangan bersama-sama dengan kelompok tani agar mengembangkan aplikasi nutrisi Biosaka lebih luas lagi kepada para petani yang ada di Kabupaten Blitar. Saya berharap semua pihak untuk terus mendukung produksi pangan secara berkelanjutan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi salah satu kabupaten penyangga pangan nasional. Gerakan padi organik ini pun disambut baik oleh para petani, karena saat ini petani mengalami keadaan sulit di mana pupuk bersubsidi terus dikurangi, sedangkan pupuk non-subsidi harganya mahal. Dari hasil panen yang dipanen ini tadi,
hasilnya luar biasa. Jadi kelihatannya memang dengan kita gerakan untuk mengarah ke organik, ini tanggapan dari petani itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena petani saat ini juga dalam kondisi kesulitan terkait dengan saprodi, terutama pupuk bersubsidi yang selalu dikurangi, pupuk non subsidi yang harganya terus meningkat. Ya, ini menjadi petani itu sangat kesulitan dengan hadirnya inovasi-inovasi terkait organik. Tanggapan petani itu sangat luar biasa dan sangat merasa diuntungkan. Karena apa? Yang pertama, yang jelas itu bisa menekan biaya operasional. Operasional itu sangat tertekan, sangat kecil sekali. Jadi gini, kalau ini biaya operasional mulai dari pengerjaan tanah dan juga bibit dan juga pupuk dan pestisida, ini kira-kira bisa menekan dengan sekitar 40% sampai 50% ada. Terutama dikaitkan dengan pupuk. Pupuk itu sangat besar sekali. Yang biasanya kalau di sini 1/7 hektar ya, cengkal 100 kalau orang Siting katakan. Itu biasanya dia itu menggunakan pupuk itu senilai sekitar 700.000. Lah ini cukup dengan Rp20.000 mulai awal sampai panen tanpa menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia, dan juga ini selain untuk menekan biaya operasional itu juga menjadikan tanah itu akan menjadi subur. Saya yakin betul itu.